Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen tugas riset operasi dan komputasi. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri Vita Sania Octavia, NIM 1007. Yang kedua dari Muhammad Afif Hasan, NIM 1009. Dan dari Mas Rizky Khairul Wardana, NIM 012. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok, yaitu berdasarkan jurnal internasional. Kemudian kami mendeskripsikan apa yang terjadi pada jurnal tersebut pada dunia nyata dan kejadian yang telah terjadi pada sebelumnya. Di sini ada pun judul presentasi kami, yaitu pengambilan keputusan terbaik dan mencapai produk paling efektif untuk produk perusahaan kilang utara, kilang minyak Beiji, membangun model FLP dan menyelesaikan model yang ingin dicapai. Next. Adapun sumber jurnal yang kami pakai untuk penelitian ini yaitu sebelumnya. Sebelumnya Mas Dana sebelumnya. Untuk judul jurnalnya yaitu Making the Optional Decision for Production by Using the Fuzzy Linear Programming Method. Untuk penulisnya sendiri yaitu dari Kalan Jiristam, Susan S. Haidar. Dan jurnal tersebut dipublikasikan dari Measurement Sensors 24 tahun 2022. Mengapa kami memilih jurnal ini untuk tugas ini? Karena jurnal ini menjelaskan kejadian-kejadian, beberapa problem yang terjadi pada kejadian masa lalu dengan menggunakan metode program linear. Sedangkan industri perminyakan sendiri merupakan salah satu industri terpenting di dunia di negara-negara yang wilayahnya mempunyai minyak. Industri minyak adalah proses eksplorasi, ekstraksi, pemurnian, pengangkutan, dan pemasaran produk minyak. Produk industri minyak terbesar di Irak bagi negaranya adalah minyak putih dan bensin, dan bagi luar negeri adalah minyak mentah. Pengambilan keputusan merupakan aspek terpenting dan tak terlelahkan dalam penerapan metode matematika dalam berbagai bidang aktivitas manusia. Dalam situasi dunia nyata, keputusan tidak jelas, setidaknya sebagian. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana problem-problem pada industri minyak, kilang minyak di Beijing dengan menggunakan metode program linear. Next. Adapun teori-teori yang akan kami gunakan untuk mengimplementasikan metode program linear pada kejadian ini, pada kejadian yang ada di perusahaan minyak di Beijing ini, yaitu yang pertama teori himpunan fusi. Himpunan fusi pada dasarnya merupakan generasi dari himpunan klasik atau himpunan biasa. Himpunan biasa didefinisikan sedemikian rupa sehingga individu dalam semesta wacana tertentu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anggota dan mereka yang pasti termasuk dalam himpunan dan bukan anggota, dan juga mereka yang tentu saja tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Berikut merupakan fungsi keanggotaan dalam fusi, yaitu core, guard, head, and the last support. Next. Untuk metode yang pertama yaitu metode pemeringkatan yang kuat. Difusifikasi koefisien keuntungan fusi menjadi koefisien yang tajam dengan metode pemeringkatan bilangan fusi dalam indeks Piaget
untuk menyelesaikan masalah penuh, masalah fuzzy, linear programming atau FFLP. Didefinisikan oleh R, A, dan sama dengan integral 1 sampai dengan 0, dan untuk selanjutnya bisa dilihat di layar. Next. Untuk yang kedua yaitu pusat gravitasi COG. Metode ini memberikan nilai Phipps berdasarkan pusat gravitasi hubungan fuzzy, total area distribusi fungsi keanggotaan yang digunakan untuk mewakili tindakan pengendalian gabungan dibagi menjadi beberapa subarea. Luas dan pusat gravitasi atau centroid masing-masing subarea dihitung dan kemudian dilakukan penjumlahan seluruh subarea tersebut untuk mencari nilai diffusit untuk himpunan fuzzy discrete. Untuk beberapa rumus yang akan digunakan untuk penerapan rumus metode ini yaitu sebagai berikut dan bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dana. Kemudian metode Pascal. Metode ini berguna untuk mendapatkan solusi variabel fuzzy yang digeneralisasikan untuk masalah penugasan. Namun pendekatan yang ada saat ini adalah cara yang sangat sederhana dalam menganalisis variabel fuzzy multi-objektif untuk masalah penugasan. Kemudian kita menerapkan metode Hungaria untuk mendapatkan solusi optimal. Pendekatan probabilitas sederhana, maka kita mendapatkan rumus sebagai berikut. Yang keempat ada metode representasi integral main bertingkat. Dan Danielson mengusulkan representasi integrasi rata-rata bertingkat untuk mewakili bilangan fuzzy umum dan S. Murugananda menjelaskan satu lagi representasi rata-rata bertingkat untuk bilangan fuzzy umum, misalnya Ly1 dan Ry masing-masing adalah fungsi inverse dari fungsi L dan R, dan rata-rata tingkat bilangan fuzzy umumnya adalah sebagai berikut. Yang kelima adalah metode terikat dan dekomposisi. Batasan dan dekomposisi merupakan salah satu metode untuk menghilangkan fuzzy pada permasalahan program linear fuzzy. Dalam metode ini, solusi fuzzy optimal untuk program linear fuzzy dan dicari dengan membagi model fuzzy menjadi 3 model reguler linear programming dan menyelesaikan masing-masing model secara terpisah. Untuk masalah fuzzy, yang pertama adalah LLP, masalah tingkat rendah, model tingkat bawah mewakili nilai minimum dari semua bilangan fuzzy dalam metode fuzzy. Yang kedua yaitu MLP, masalah tingkat menengah, metode tingkat menengah mewakili nilai tengah dari semua bilangan fuzzy dan variabel keputusan dibatasi oleh kondisi non-negatif. Yang ketiga yaitu ULP, masalah tingkat atas, model tingkat atas mewakili nilai tertinggi dari semua bilangan fuzzy dalam model fuzzy. Berikut adalah tabel. Yang pertama ya harga jual produk dan biaya produksi dalam dinar Irak. Yang kedua adalah jumlah produksi harian. Kemudian yang ketiga ini adalah jumlah pesanan harian. Yang tabel terakhir, tabel keempat adalah kebutuhan input produksi. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Afif. Lanjut Pak Afif. Iya, terima kasih Mas Dana dan Mbak Vita. Kami lanjutkan menganalisis dan membandingkan hasil metode solusi yang digunakan, yaitu setelah menghilangkan fuzzy dari model dengan menggunakan 5 metode, yaitu metode robust ranking, metode central of gravity, metode Pascal, metode graded mean dan integrasi, metode bonded dan dekomposisi, dan menyelesaikan model pada masing-masing metode. Perbandingan dilakukan antara hasil metode yang digunakan. Ditemukan adanya perbedaan jumlah optimal yang akan diproduksi pada semua metode yang digunakan dalam penelitian. Terdapat perbedaan keuntungan berselisih. Pada tabel 5, keuntungan produksi 5 produksi yaitu gas oil, naphtha, efficient, gas oil, dan white oil. Karena biaya produksinya lebih rendah dibandingkan harga jualnya, produksi 5 produk yaitu bahan bakar minyak, minyak solar,
kepulan ringan, minyak tanah berat, dan gas cair, menimbulkan kerugian karena harga pokok produksinya lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Produksi cenderung memenuhi biaya permintaan hanya untuk mengurangi kerugian dengan cara-cara di atas. Laba bersih dari bagian penggilingan utara sebesar 498.615.140 juta dinar. Tingkat laba bersih tertinggi dicapai pada metode terikat dan dekomposisi hasil yang dicapai pada nilai 9.934.237.91 juta dinar. Selanjutnya, Mas Dana, selanjutnya. Kesimpulan, program linear fusi adalah salah satu metode terbaik yang digunakan dalam permasalahan yang bersifat tidak stabil dan berfluktuasi, serta untuk mencapai solusi terbaik yang mendekati sifat permasalahan karena kontribusinya yang efektif terhadap eksploitasi sumber daya yang tersedia. Kedua, ketidakjelasan tersebut dihilangkan dari model dengan menggunakan 5 metode dan perbandingan antara metode menghilangkan fusi dalam model pemrograman linear dan mencari pendekatan terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Tidak ada kekurangan dalam penyediaan kebutuhan karena terdapat surplus produksi untuk semua produk serta tidak ada kekurangan dalam penyediaan kebutuhan produksi, yang mana menghindari perusahaan menunda produksi. Terdapat keuntungan dalam 5 produk, yaitu gas oil, naphtha, heavy jet, gas oil, dan white oil. Karena hasil produksi lebih rendah dari harga jual. Sedangkan produksi 5 produk dan yang terdapat dalamnya yaitu bahan bakar minyak, solar, kepulan ringan, minyak tanah berat, dan gas cair menimbulkan kerugian karena harga pokok produksi lebih tinggi dari harga jual, sehingga produksi cenderung memenuhi biaya permintaan hanya untuk mengurangi kerugian keseluruhannya. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan maksimum tertinggi adalah 993.423.791 juta dinar bila menggunakan metode terikat dan dekomposisi untuk masalah program linear. Lebih tinggi dari keuntungan yang dicapai di perusahaan riset sebesar 50%. Serta hasil yang menunjukkan efisiensi program linear fusi yang dirumuskan dalam penelitian untuk menangani permasalahan yang yang sifatnya tidak stabil dan berfluktuasi untuk mencapai solusi terbaik. Hasilnya diimplementasikan oleh paket perangkat lunak Python 3.9. Hal ini merujuk pada hasil yang menunjukkan keberhasilan kelima metode untuk menghilangkan ketidakpastian dalam mencapai keuntungan yang lebih tinggi dari keuntungan sebenarnya yang dicapai. Selanjutnya, Mas Dana. Terima kasih. Demikian pemaparan kelompok kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin trik ini yang mungkin Mbak Vita disampaikan ke Pak dosen, Pak Abdurrahman. Terima kasih. Dilanjut Mbak Vita untuk penutupnya. Terima kasih kepada teman-teman sudah mempresentasikan dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman ada tambahan untuk Bapak Abdurrahman, Mas Dana, atau Pak Afif. Mungkin ada tambahan sebelum saya tutup presentasi ini. Cukup, Mbak Vita. Cukup, Mbak Vita. Terima kasih Mas Dana, terima kasih Pak Afif.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Abdul Rahman. Juga kami di sini mohon maaf karena atas keterlambatan pengumpulan tugas kelompok 3 karena kesalahan presentasi di awal, kesalahan jurnal yang kami pilih, sehingga kami harus presentasi ulang melalui Zoom, record. Insya Allah setelah ini kami akan upload di YouTube dan akan kami kumpulkan ke Bapak Abdul Rahman. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bisa berkah